Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai landasan keuangan konvensional dan syariah. Sebelum menuju ke materi, berikan kami sedikit waktu untuk memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Miftahul Hidayah dengan NIM akhir 012, yang kedua Sharon Safetlana Zatin dengan NIM akhir 143, yang ketiga Vika Yunitasari dengan NIM akhir 207, yang keempat Zulfikar Kusnugina dengan NIM akhir 221. Konsep laporan keuangan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan serta biaya-biaya yang terjadi selama periode tertentu. Dan laporan perubahan modal kerja, laporan arus kas, dan laporan sumber dan penghasilan dana. Perbedaan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Pada laporan laba rugi bank syariah dan konvensional terdapat perbedaan berikut. Bank konvensional: 1. Pendapatan bunga bersih. 2. Beban operasional. 3. Laporan operasional. 4. Pendapatan non-operasional. 5. Beban non-operasional. 6. Laba setelah pajak. 7. Pajak penghasilan. 8. Laba bersih. Sedangkan bank syariah: 1. Pendapatan operasional kegiatan syariah dibagi menjadi A. Pendapatan dari penyaluran dana, dan B. Pendapatan operasional lainnya bagi hasil untuk investor dana tidak terikat. 2. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat. 3. Beban penyisihan penghapusan aktiva. 4. Beban estimasi kerugian dan kontingensi. 5. Beban operasional lainnya. 6. Laba rugi operasional. 7. Pendapatan operasional. 8. Beban non-operasional. 9. Laba bersih. Pada akuntansi bank syariah, aktiva kewajiban investasi tidak terikat ekuitas, sedangkan pada bank konvensional sendiri yaitu aktiva utang modal. Perbedaan ini menunjukkan ada penambahan investasi tidak terikat yang berupa dana investasi tidak terlihat, atau disebut mudharabah mutiyakah. Tujuan dan karakteristik laporan keuangan. 1. Tujuan laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan memberikan informasi keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Financial Accounting Standard Board atau FASB 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 SFAJ 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba. Salah satunya yaitu laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan. 2. Karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi Indonesia sebagai berikut. 1. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami. 2. Relevan. Informasi memiliki kualitas relevan dan dapat pula mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi atau materialistis dipandang penting.
3. Netralitas. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 4. Dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. 1. Pemilik perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen, mengetahui hasil dividen yang akan diterima, dan menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya. 2. Manajemen perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan sendiri ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik dan mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu. 3. Investor. Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dan menilai kemungkinan menanamkan divestasi atau menarik investasi dari perusahaan. 4. Kreditor atau banker. Digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dan menilai atau memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan. 5. Pemerintah dan regulator. Bagi pemerintah dan regulator, laporan keuangan dimaksudkan untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, dasar dalam penetapan kebijakan baru, dan menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain. 6. Analisis akademis pusat data statistik. Bagi para analisis, akademis, dan lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis, laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditas informasi. Metode dan teknik analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan secara garis besar. Ada metode analisis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis internal, yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan informasi lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan. Yang kedua, analisis eksternal, yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang tidak mendapatkan data terperinci mengenai suatu perusahaan. Teknik analisis dalam laporan keuangan dibagi menjadi 8. Yang pertama, analisis perbandingan. Yang kedua, analisis tren. Yang ketiga, analisis common size. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima, analisis perubahan laba kotor. Yang keenam, analisis peluang pokok. Yang ketujuh, analisis indeks. Yang kedelapan, analisis rasio. Selanjutnya, materi mengenai analisis laporan keuangan syariah dan konvensional. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui pengertian dari analisis laporan keuangan. Beberapa ahli mengungkapkan pengertian dari analisis laporan keuangan. Salah satunya yaitu Sofyan Syafri Harahap. Menurut beliau, analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.
Lebih lanjut, S. Munawir mengungkapkan bahwa analisis laporan keuangan terdiri atas penelaahan atau mempelajari hubungan dan tendensi atau kecenderungan tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil dari operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Fungsi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, memberikan informasi yang lebih luas dan lebih dalam dari apa yang tertera dalam laporan keuangan biasa. Yang kedua, menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang keempat, membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang berhubungan dengan laporan keuangan. Yang kelima, mengetahui sifat-sifat hubungan yang dapat melahirkan model dan teori yang terdapat di lapangan, seperti halnya untuk prediksi dan peningkatan atau rating. Keterbatasan dan kelemahan analisis laporan keuangan. Menurut Sofyan Shafri Harahap, analisis laporan keuangan harus memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, bersifat historis, di mana laporan mengungkapkan kejadian yang telah berlalu. Yang kedua, menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi, bukan harga yang terjadi saat ini. Yang ketiga, bersifat umum, di mana dimaksudkan bukan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang keempat, proses penyusunan laporan keuangan menggunakan taksiran dari berbagai pertimbangan. Yang kelima, akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material, di mana batasan terhadap istilah dan jumlahnya mungkin sedikit kabur. Keterbatasan yang keenam yaitu bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknis, di mana pemakai laporan keuangan dianggap memahami bahasa teknis yang digunakan. Yang kedelapan, akuntansi didominasikan informasi kuantitatif. Dan yang terakhir, perubahan dalam tenaga beli uang tidak tergambar dalam laporan keuangan. Kelemahan dari analisis laporan keuangan. Sofyan Shafri Harahap mengungkapkan beberapa kelemahan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan hanya didasarkan pada laporan keuangan, sehingga penganalisis harus selalu mengingat kelemahan dari laporan tersebut agar tidak terjadi suatu kesalahan. Yang kedua, objek analisis laporan keuangan hanya berupa laporan keuangan. Yang ketiga, objek analisis berupa data historis yang menggambarkan kejadian yang telah berlalu, di mana bisa berbeda dengan kondisi di masa depan. Yang keempat, jika penganalisis melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka harus mengetahui prinsip yang digunakan, karena kemungkinan prinsip yang digunakan dari beberapa perusahaan akan berbeda. Yang kelima, laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing dapat menimbulkan beberapa perbedaan dari masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Untuk selanjutnya, materi yang kita bahas adalah bentuk-bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan konvensional ini terdiri dari 3 bagian utama yang mencangkup tentang aktiva, utang, dan modal. Yang pertama yaitu aktiva.
Aktiva sendiri dapat diartikan sebagai segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha yang dapat diubah menjadi uang tunai. Pada dasarnya, aktiva dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva yang lainnya dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai. Misalnya ada kas, investasi jangka pendek, piutang weso, piutang dagang, dan persediaan. Sedangkan aktiva tidak lancar mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang. Maksudnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau tidak akan habis dalam 1 kali perputaran operasi perusahaan. Contohnya aktiva tidak lancar itu seperti investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak tetap, dan beban yang ditangguhkan. Kemudian bagian yang kedua ada utang. Utang sendiri dapat diartikan sebagai semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Utang dibedakan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek. Misalnya utang dagang, utang wesel, utang pajak, biaya yang harus dibayar, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan penghasilan yang diterima di muka. Kemudian ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya atau jatuh temponya masih jangka panjang, yang meliputi utang obligasi, hipotek, pinjaman jangka panjang yang lain. Kemudian yang ketiga masih dalam laporan keuangan konvensional, yaitu bagian modal. Modal sendiri adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal, surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utangnya. Dalam prakteknya, adanya suatu klarifikasi, yaitu sebuah cadangan yang semestinya diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi neraca, yaitu aktiva, utang, dan milik sendiri. Sehingga cadangan pada prinsipnya terdiri dari 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama ada cadangan sebagai pengurang aktiva, kedua cadangan sebagai utang, dan yang terakhir ada cadangan yang merupakan surplus yang hak para pemilik perusahaan, misalnya cadangan pada ekspansi. Tuh. Selain laporan keuangan konvensional, ada laporan keuangan syariah yang terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan neraca, 2. Laporan laba dan rugi, 3. Laporan sumber dan pengguna dana Hordul Hasan, dan keempat, catatan laporan keuangan. Kita bahas yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca ini meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Kemudian laporan laba rugi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban, yang biasanya terdiri dari laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan investasi terikat, terus laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana dan investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang ketiga tadi ada laporan sumber dan pengguna dana Hordul Hasan. Bank Syariah sendiri menyajikan laporan sumber dan penggunaan Hordul Hasan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana Hordul Hasan yang berasal dari penerima. Misalnya itu ada infak, sedekah, denda, dan pendapatan non halal.
Kemudian ada penggunaan dana Qardul Hasan untuk pinjaman atau sumbangan, kenaikan atau penurunan sumber dana Qardul Hasan, saldo awal dan saldo akhir penggunaan dana Qardul Hasan. Kemudian yang terakhir 4 yaitu catatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya. Bentuk neraca yang umum digunakan pada catatan laporan keuangan ini antara lain bentuk kontrol account form atau bentuk vertikal, kemudian ada bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.